Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Betapa indah hidup di dalam Tuhan, karena Ia senantiasa menjawab harapan kita. Pagi ini, Dia menyediakan hari baru buat Anda dan saya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sungguh berat jika kita mengalami sakit. Banyak kegiatan yang biasanya mudah dilakukan, lantaran kondisi sakit menjadi hal yang sulit. Dalam kondisi sehat, betapa mudahnya kita berjalan kaki. Tapi tidak demikian halnya bagi yang tengah terkulai sakit. Bisa duduk, bahkan makan secara mandiri, itu saja menjadi amat istimewa. Organ tubuh tidak mudah diperintah. Karena itu ketika kita sedang sakit, kita sangat tergantung pada budi baik orang lain. Sakit tidak hanya aktivitas terganggu, tapi juga kehilangan rasa nyaman. Ada rasa sakit yang mendekam pada tubuh kita. Kepala pening, badan lemas, perut mual, bahkan rasa nyeri. Itu semua hadir seiring kita sakit. Bila orang dewasa yang mengalaminya, mungkin kita mampu menahan untuk tidak mengeluh. Lain halnya kalau terjadi pada seorang anak kecil atau bayi. Mereka pasti akan merengek dan terus menangis, menanggung ketidaknyamanan. Saudaraku, kita bayangkan ada orang yang menanggung penyakit bertahun-tahun. Tentu sulit ada orang yang tegar menghadapinya. Hidup dalam serba tidak nyaman, serba repot, sekaligus bisa habis-habisan. Dana, tenaga, emosi, semuanya habis. Itu semua tidak mudah harus ditanggung oleh orang sakit. Situasi makin berat lagi jika kasusnya seperti seorang sakit yang ditemui Tuhan Yesus di tepi kolam Bethesda. Tidak main-main lamanya ia menderita sakit. 38 tahun. Orang itu kehilangan waktu terbaiknya. Saya yakin orang sakit tersebut mengalami kejenuhan, putus asa, mengeluh, dan mungkin marah-marah karena ia sudah menunggu lama penyakit lepas dari tubuhnya. Saudara tahu bagaimana menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Dan makin tidak menyenangkan harus menunggu 38 tahun. Jangankan selama itu. Jika anak kita atau pasangan kita pergi cukup lama untuk sebuah keperluan, maka orang yang menunggunya bisa kehilangan kesabaran. Sehingga begitu mereka tiba di rumah langsung disindir. Pulang dari Singapura ya, lama banget. Saat Tuhan Yesus menemui orang sakit yang 38 tahun itu, Ia menawarkan,
maukah engkau sembuh? Bisa jadi ia ragu-ragu pada awalnya. Betulkah tawaran ini tawaran yang akan membebaskan dia dari penderitaannya? Dan kemudian ia tahu ternyata tawaran Tuhan Yesus itu bukan omong kosong. Ia sadar bahwa tawaran itu bukan tawaran iseng, melainkan dari pihak yang bersimpati. Terbukti kepatuhannya diganjar kesembuhan. Saudara, perlu disampaikan situasi pada waktu itu. Kejadiannya di kota Yerusalem. Dan Yerusalem sedang dipadati orang-orang yang merayakan hari Pentakosta. Zaman itu, Pentakosta adalah perayaan ucapan syukur panen. Suasananya meriah. Tapi di balik kemeriahan itu, ada orang yang tergolek dengan sakit yang puluhan tahun. Ada orang yang luput dari perhatian. Semua orang fokusnya pada pesta, pada festival. Mereka lebih asik dengan suasana perayaan. Disinilah kita melihat Tuhan Yesus menghampiri orang yang terabaikan. Di mata Tuhan Yesus, tidak ada yang luput dari perhatiannya. Ia melihat, ia bertanya, ia membebaskan perjalanan panjang penderitaan seseorang. Badai hidup si sakit itu pun akhirnya berlalu, saudara-saudara. Kita belajar dari teks Alkitab di atas bahwa Allah kita dalam Yesus Kristus tidak membiarkan ada yang tercecer. Manusia bisa mengabaikan dan masa bodoh atas penderitaan orang lain. Tuhan Yesus tidak. Ia mencari yang letih dan lesu karena penderitaan hidup. Ia menyapa dan memberi kelegaan. Harapan yang dibawa kepada Tuhan, kelak harapan itu tidak berujung sia-sia. Saudaraku, betapa beratnya sebuah penderitaan yang ditanggung seseorang. Ditambah lagi ketika mesti berjuang sendiri. Orang sakit ini tinggal sendirian. Tuhan Yesus sekali lagi tidak hanya bisa melihat orang yang menderita. Ia menghadirkan kebaikan bagi orang yang berjuang sendirian. Banyak orang yang melihat penderitaan orang lain cuma mampu melihat dan tidak mampu bertindak lebih jauh. Malah ada yang cuma bilang, "Kasihan ya." Setelah itu membisu. Saudaraku, bagi kita di tengah-tengah penderitaan dan kecemasan saat ini, teks itu menjadi peluang kita mengingatkan berbuat baik. Betapa berartinya kita mengirimkan SMS atau WA berisi perhatian dan dukungan moral kepada orang yang sedang berjuang dalam penderitaan. Apalagi datang menjenguk. Itu sudah melegakan orang yang sakit. Terlebih mampu berbuat lebih dari itu. Tentu makin menguatkan orang yang sakit.
Karena itu, saat saudara atau teman sakit, terlebih-lebih orang tua, jangan biarkan mereka ditinggalkan sendiri, seperti pengalaman orang sakit di pinggir kolam Bethesda. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami mampu menemani orang-orang yang tengah sakit, menghibur, menguatkan, sehingga mereka tidak merasa sendirian di tengah penderitaannya. Jadikan kami peka atas orang-orang yang sakit. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.